Sini aja. Ini boleh sini kan? Boleh. Itu. Pegang saja. Indonesia. Oh. Dunia. Nah, apa ngalah, Bang? Ngalah. Oke. Banyaknya alatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tengok jawab salamnya separuh baru yang salam. Ke pantun. Kalau yang mau pantun Pak Jul. Awak mau pantun ya Pak Jul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Yayasan Putri 7 Inayah. Betul Pak Jul ya? Lebih kurang Haji Juliardi SPD MPD. Kemudian yang saya hormati Kepala Sekolah di instansi Yayasan Putri 7 Inayah, Kepala Sekolah SD, SMP, SMK, wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak saya sebut satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang seminggu yang lalu saya dihubungi oleh Ustadz Juliardi untuk mengisi kajian pekanan setiap minggu ketiga. Sebenarnya jadwal saya minggu ketiga Pak Jul ya. Minggu ketiga. Dan minggu kedua ini sebenarnya jadwalnya Dr. Jun Famil, karena beliau berhalangan maka saya dinaikkan ke atasnya. Ketika Pak Zul itu memberikan pilihan kepada saya materinya, materi 1 itu diambil Ustadz Behaki, hadis. Materi 2 itu dipilih oleh Dr. Jun Famil, itu akidah. Materi kepada saya titik-titik dibuat Pak Jul. Titik-titik terserah Ustadz. Poniang Pak kan? Ya, terserah Ustadz apa aja. Maka saya berpikir, Inayah ini apalah cocok materinya itu kan. Lama saya pikirkan itu. Kemudian saya karena S1 saya pendidikan, S2 saya juga pendidikan, dan banyak bergulat di dunia pendidikan. Sama juga dengan Inayah nanti pada akhirnya saya pilih judul itu At-Tarbiyah Al-Islamiyah, pendidikan Islam. Kenapa saya pilih tema ini? Kalau nanti ada rezeki berkelanjutan materi kita ini akan saya buat serialnya nanti. Para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu bisa dicatat dari malam ini. Nanti kalau 10 pertemuan itu runtut kita buat kurikulumnya. Kenapa saya pilih tarbiyah Islamiyah? Ada seorang pakar pendidikan dunia, itu namanya Muhammad Qutb. Itu kalau sering mendengarkan Qutb itu, ada saudaranya yang lebih terkenal lagi. Itu Syekh Sayyid Qutb. Syekh Sayyid Qutb itu terkenal dengan karya monumentalnya Fi Zilalil Quran. Tapi saudaranya ini Muhammad Qutb itu terkenal dengan spesialis pendidikan Islam. Spesialis pendidikan Islam. Ada bukunya itu, satu bukunya itu tentang tarbiyah Islamiyah. Dia mengatakan 2 hal. Ini ada 2 nih. Ada 2 hal yang itu dimasuki oleh orang-orang Yahudi dan orang Islam hari ini terperanjat di situ. Orang Islam hari ini terkungkung di situ. Tidak bisa keluar. Apa itu? 2 itu adalah 1 ilmu psikologi, yang kedua itu ilmu pendidikan. Itu kata Muhammad Qutb. Maka di mana saja teori psikologi dalam pendidikan, mulai dari yang dedengkotnya John Piaget sampai nanti turunan-turunannya, itu dikuasai oleh Yahudi. Ilmu psikologi. Kemudian ilmu pendidikan itu dikuasai oleh mereka juga. Tahu nggak kita kenapa itu? Mungkin bertanya kita, kenapa Yahudi itu fokus kepada ilmu psikologi, kemudian ilmu pendidikan?
Karena pada hari ini yang paling banyak kita gunakan untuk mendidik anak-anak itu dua ilmu ini. Maka kita tidak bisa keluar dari situ. Maka yang kita hasilkan hari ini pendidikan Indonesia adalah tidak lebih kurang dia hanya mendapatkan ijazah saja. Mendapatkan ijazah saja. Kurikulumnya panjang, ijazahnya yang ditempuh tidak seberapa, maka alumninya apa? Alumninya cuma dua. Sekolahnya lama tapi tidak soleh-soleh juga. Betul kan? Lama kita sekolah. Kalau dihitung dari apa? Dari penitipan itu. Ya kan sekarang penitipannya apa, Jul? Dari penitipan TK, SD, SMP, kemudian SMA, kuliah S1 4 tahun, S2 2 tahun, kemudian S3 3 tahun. Lama umurnya, tapi nggak menjamin kesolehan kita. Kenapa? Karena ilmu yang mendidik kita, yang mengarahkan kita kepada itu tidak tepat. Maka penting kita mempelajari apa? At-tarbiyah al-islamiyah, pendidikan Islam. Para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin runtut dari awal. Ini karena mukaddimah. Kesepakatannya berapa waktunya nih? Sampai Isa. Sampai Isa. Isa pun tali ada nih. 35. Hah? 35. Isa 35. Bisa di akhir. Bisa terakhir sedikit. Ya, Pak Jul. Bisa lah sedikit. Kalau 35 nanti berarti 15 menit lagi cuma saya ceramah nih. Oh, lama tuh. Oke, kita lanjutkan. Saya tarbiyah Islamiyah ini, pendidikan dalam Islam ini saya nukil. Ini saya nukil muhadaratnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kalau nanti mau dicek itu ada di konatnya, channelnya Yusuf Al-Qaradawi tentang tarbiyatul aulad fil Islam. Pendidikan anak di dalam Islam. Kenapa ini penting? Karena banyak kita yang apa? Yang sepele dengan pendidikan itu. Coba kita lihat kurikulum Nabi Muhammad SAW. Kurikulumnya itu duduk bersama Nabi 5 tahun kemudian jadi panglima perang. Duduk bersama Nabi 3 tahun kemudian jadi apa? Jadi gubernur. Duduk bersama Nabi 6 tahun kemudian menaklukkan Andalusia. Itu kan luar biasa kurikulumnya itu. Kita kurikulumnya 23 tahun. Baru dapat S2, doktor. Setelah doktor risau nyari krojo. Itu kan. Maka kita ulangi kembali. Kenapa penting? Maka saya sampaikan gini. Kenapa penting? Maka kita mulai dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus berpegang teguh dengan ayat Allah, hadis Nabi, kemudian perkataan para ulama. Apa yang pertama? Di dalam surah Asy-Syura ayat 49 Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Kalimatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah yang punya otoritas di langit dan di bumi. Maka saya di ceramah saya pekan-pekan ini saya sampaikan, kalau ada seorang mukmin dia yakin dengan otoritas otoritas Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, maka tidak ada satu orang mukmin pun yang takut dengan corona. Ya enggak? Kenapa? Karena sebenarnya seorang mukmin kalau dia dengar virus corona itu apa yang dia katakan? Wal iyazu billah, istighfarnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau seorang mukmin dia baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalau orang mukmin membaca itu, dia resapi, dia masukkan ke dalam hatinya, maka tidak ada orang yang beriman takut dengan corona. Sekarang apa yang terjadi? Sado pada takut corona. Makanya saya kemarin ke Sibaliang, ada Buya Alaidin itu mengatakan corona itu tidak usahlah kita panggil corona lagi, tambah Siti katanya. Biar kita jangan takut. Jadi apa? Siti Corona katanya. Supaya apa? Supaya jangan melakukan. Karena memang seorang muslim itu tidak boleh takut dengan apapun. Kenapa? Karena dia sering baca di dalam pagi dan petangnya itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita di langit ataupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu mesti masuk tuh keimanannya. Kalau ada kita masih takut juga, itu perlu belajar akidah lagi. Ulang lagi Asmaul Husnanya. Yang kalimat Al-Qadir itu mesti dipahami lagi.
Kemudian setelah itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setelah Allah mengatakan saya yang berkuasa punya otoritas langit dan bumi, Allah mengatakan yakhluqu ma yasha. Dia ciptakan apa yang dia kehendaki. Kemudian baru dia ini tarbiyah Islamiyah yang saya ingin sampaikan itu. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah berikan kepada siapapun itu seorang anak, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Allah berikan hibah. Kalau terdengar kita apa arti hibah itu, Pak? Ada yang bisa menerjemahkan hibah apa? Apa Ustaz? Hibah apa Ustaz? Memberi. Apa Ustaz? Hibah itu? Pemberian cuma-cuma, kita nggak bisa minta dan kita nggak bisa maksa juga. Jadi yang ingin saya sampaikan, anak yang Allah titipkan kepada kita semua itu hibah. Ada orang, ya Allah, saya belum punya anak. Dia berdoa sampai kapanpun, kalau belum Allah takdirkan, belum Allah hibahkan, belum dapat dia. Sampai doanya siapa? Doanya Zakaria itu sampai di tengah keputusasaannya dia katakan, la tadarni farda, jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Inilah anak. Semua ada istri. Sampai doa Nabi Zakaria itu seperti itu. Kenapa? Karena memang anak kita itu, laki-laki perempuan, itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian cuma-cuma. Gak bisa kita paksa Allah untuk memberikan laki-laki, gak bisa juga kita paksa Allah untuk memberikan perempuan. Tetapi tengok kalimat Allah dalam Al-Quran itu, siapa yang dia dulukan? Yahabu liman yasha'u inatha. Allah berikan kepada kita anak perempuan. Kenapa Allah sebutkan anak perempuan terlebih dahulu? Kenapa tidak laki-laki? Yang kata orang sekarang laki-laki itu lebih hebat dari perempuan gitu kan. Walaupun orang emansipasi wanita mengatakan sederajat gitu kan. Tapi Allah mengatakan yang pertama itu adalah inasa. Perempuan. Maka berbahagia setiap ayah, setiap ibu, setiap orang tua yang dikaruniai anak perempuan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan antara laki-laki dan perempuan lebih dahulu perempuan. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan Allah kasih juga secara cuma-cuma anak laki-laki. Jadi kita nih berusaha sekuat apapun, gak bisa kita menentukan anak kita mesti laki-laki atau anak kita mesti perempuan. Tidak bisa. Kenapa? Karena itu otoritasnya punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ada anak yang lahir, ketika hari ini ada anak saudara kita lahir, atau ada anak pemilik kita lahir, apa doa yang harus kita bacakan kepadanya? Barakallahu fil mauhub. Allah berkahi kamu terhadap yang Allah berikan itu. Yang Allah berikan. Artinya apa? Anak baik itu laki-laki, baik itu perempuan adalah nikmatum minallahi ta'ala. Baik itu laki-laki dan perempuan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu dulu memperlakukan perempuan itu bitahtal marotib, paling bawah. Kalau dalam bahasa Arabnya itu haddul adana. Kalau ada bawahnya lagi gitu kan. Perempuan kenapa? Makanya Allah gambarkan dalam Al-Quran. Dalam apa itu? Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 58. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dulu orang-orang jahiliyah itu ketika diberi kabar gembira, anak itu kan kabar gembira. Anak itu kabar gembira. Kenapa saya sampaikan anak itu kabar gembira? Kalau kita beriman kita nih, yakin gak kita beriman, Pak? Yakin gak? Yakin. Kalau kita yakin beriman, kemudian Allah karuniakan anak, alhamdulillahirrabbilalamin, kita ajarkan anak ini, kita talqin. Maka ini saya rahasianya, saya sampaikan kepada semua jamaah ini, kalau punya anak, jangan sempat anak kita itu bisa baca Al-Fatihah dari orang lain. Itu jangan sempat terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, tapi Al-Fatihahnya pandai di tangan orang lain, itu jangan terjadi. Maka mulai pengajian ini,
Kalau ada anak kita kecil, pastikan yang mentalkinkan Fatihahnya kita. Kenapa? Berapa kali Fatihah dibaca setiap sholat? Sehari semalam 5 kali sholat, 17 kali kita baca Fatihah. Kalau anak kita itu hari ini kita talkinkan bisa baca Al-Fatihah, kemudian dia dalam hidupnya lancar membaca Al-Fatihah sampai mati dia, selama dia sholat, maka pahalanya ke ayahnya. Kalau gurunya orang lain pahalanya Pak. Rugi dia awak. Awak punya anak tinggal di rumah awak, pahalanya sama siapa? Pahalanya sama guru ngaji. Maka pastikan anak kita bisa baca Quran, bisa baca Al-Fatihah melalui tangan orang tua. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pribadi sampai hari ini anak saya belum saya antarkan ke tempat mengaji. Mengajinya di rumah saya pada maghrib atau isya, kapan dia mau libur-libur, ya kan? Tapi yang penting apa? Biadina, di tangan kita dia pandainya baca Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau anak itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka itu nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Syekh Yusuf Al-Qardawi? Li'annal aulada nikmatun fayan bagi an tuqabala nikmah bisyukri. Karena anak yang diberikan Allah itu adalah nikmat, maka mesti kita perlakukan dengan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa cara awak mensyukuri nikmat anak itu? Apakah awak bolehnya jajan, aginya duit banyak? Apa? Boleh HP gitu kan? Apalagi boleh HP. Oh, lu tolok aja mengetik lagi HP. Ha, kau HP. Cara menontonnya pun dia punya. Di sobanya. Ha, Ipin Upin gitu. Keluar YouTube-nya Ipin Upin. Oh, lu pandai membaca tapi pakai HP dia. Seperti itukah dia mensyukuri nikmat anak itu? Tidak. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi 2. Bi ahsanit tarbiyah, bi husnit tarbiyah wa taujihah. Membaik-baikannya dengan tarbiyahnya, diperbaiki tarbiyahnya, diperbaiki pengarahannya, maka itu adalah syukur mempunyai anak. Syukur mempunyai anak. Jangan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang kita ini apa nama itu? Terlalu yahtammu bi umurid dunya wa taraknal aulad gitu. Kalau dalam bahasa Arab seperti itulah. Sibuk dengan dunia kita, tinggal anak-anak. Kejar juga dunia itu, kejar uang, kejar segala macamnya, tinggal anak. Pergi kerja pulang malam anak dah tidur. Anak berangkat sekolah kita masih tidur, gantian. Iya kan? Kita pulang, anak tidur. Anak pergi, kita tidur. Hilang itu mensyukuri nikmat anak itu. Itu kan. Makanya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal iyazubillah, kita bermohon ampun kepada Allah. Jangan sempat anak kita itu Allah berikan dengan dalam bentuk kenikmatan. Allah berikan secara cuma-cuma, tetapi kita letakkan dia ke tempat yang salah. Wal iyazubillah, pada akhirnya tempatnya ke neraka. Jangan sempat itu terjadi. Kalau itu terjadi pada kita semuanya, saya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semuanya kena itu, wal iyazubillah, maka kita yang pertama durhaka kepada anak kita itu. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa sih Ustadz berapi-api tentang nikmat anak kok gitu kan? Iya kan? Kenapa berapi-api tentang nikmat anak? Saya bacakan ini. Min ada'iyati ibadir rahman. Ini ada doa-doa para nabi. Ini doa-doa para nabi. Saya bacakan doa yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Coba lihat itu, doa Nabi Zakaria. Ya Tuhanku, kasih saya ini keturunan yang baik. Dari doanya Nabi Zakaria kita belajar, jangan minta untuk anak kita itu adalah kebaikan dunianya saja. Bermasalah itu. Bermasalah itu. Kenapa? Ammad dunya fana. Karena dunia ini sebentar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tanyakan. Kita punya anak, kalau kita cepat menikah umpamanya 22 tahun atau rata-rata normal orang menikah lah berapa Pak? 25 gitu kan.
25 tahun kita menikah, setahun kemudian dapat anak. Usia kita 60 tahun Allah takdirkan. Berapa lama kita dengan anak itu? Pak, berapa lama dengan anak itu? 34 tahun. 34 tahun cuma bersama anak, kemudian tidak kita urus urusan akhiratnya. Dunia selesai, kita meninggal dunia, tapi kita meninggalkan tanggung jawab yang itu Allah pinta nanti di akhirat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ada hadis dari Ibnu Umar, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa katanya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini pemimpin dan setiap kepemimpinan kita itu dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak mau. Kita tidak mau, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak mau. Selangkah lagi kita masuk surga, ditarik oleh anak kita dari belakang itu untuk masuk ke neraka. Apa kata dia? Ya Rabbi ma zuqtu hazihin ni'am. Saya enggak dapat nikmat surga ini. Kenapa? Karena bapak saya enggak ngajarkan saya Quran. Karena bapak saya enggak mengenalkan saya hadis. Karena bapak saya tidak mengantar saya untuk belajar agama. Maka kita ditarik dari gerbang surga itu ke gerbang neraka. Kenapa? Tidak mensyukuri nikmat anak. Padahal apa? Padahal para nabi doanya itu habali min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi itu nabi. Apa kok siapa? Iya kan? Nabi itu Allah bekali wahyu, Allah bekali bekal, Allah tuntun dia, masih minta dzurriyyatan thayyibah. Mesti minta keturunan yang baik. Nabi dia itu. Apalagi kita mesti banyak-banyak berdoa dzurriyyatan thayyibah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu doanya Nabi siapa? Nabi Zakaria. Kemudian di dalam surah As-Saffat ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Dalam surah As-Saffat. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Itu sudah dua doa dalam Al-Quran. Satu tadi di dalam surah apa? Di dalam surah Ali Imran. Satu lagi di dalam surah As-Saffat. Tetap substansinya sama. Berikan keturunan yang soleh. Kalau keturunan yang sukses hanya dunianya saja, itu bertahan sampai kita sakaratul maut. Dia mungkin kasih uang kepada kita tiap bulan 500, 1 juta, 2 juta, bertahan sampai sakaratul maut. Setelah sakaratul maut itu intaha kullul alaqat, hilang semua hubungan. Maka Nabi memberikan jaminan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Salah satunya adalah awwaladin salihin yada'ulah. Doa anak soleh pada orang tuanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita renung-renungi dulu. Udah benar kita mendidik anak atau enggak? Sudah jelas tujuannya atau enggak? Sudah jelas arahnya atau enggak? Kalau belum jelas arahnya, tinggalkan dulu urusan dunia itu. Irji ila baitik. Pergi ke rumah dulu. Didik yang ada di rumah ini. Terkadang kita kan seperti ini, sibuk dakwah mana-mana, ceramah sana, ceramah sini, liqaat sana, liqaat sini, gitu kan. Semua kita bimbing. Di rumah kita tinggalkan, bermasalah. Kenapa? Karena Nabi saja doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya keturunan yang soleh. Itu baru dua doa. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, saya sampaikan. Doanya Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada dalam surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Apa doa Nabi Ibrahim itu? Ya Tuhanku, jadikan saya orang yang mengerjakan salat, kemudian keturunanku. Artinya apa ini? Ini kan ayat ini tidak main-main. Ayat ini memberikan kepada kita, kalau ingin menanamkan ketauhidan, punya hubungan anak itu dengan Allah, maka yang pertama sekali perbaiki solatnya. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kapan perintah puasa itu wajib pada orang? Kapan perintah puasa wajib? 1. Al-Islam.
Yang kedua, apa Ustaz? Al-bulugh. Islam dia, balik dia, baru dia disuruh apa? Puasa. Tapi sholat itu, apa kata Nabi? Muru auladakum bis sholati idza sab'a. Suruh anak itu sholat udah sampai berapa? 7. Wadribuhu. Pukul ketika 10. Artinya apa? Menanamkan akidah kepada anak itu mesti dengan sholat. Kalau bahasanya Yusuf Al-Qaradawi itu pada usia 7 tahun, kuatkan ikatan dia dengan sholat itu. Jadi periksa anak kita di rumah, 7 tahun belum kita perintah untuk sholat, balik ke rumah, suruh sholat anak dulu. Kenapa mesti sholat? Karena itu salah satu hubungan yang bisa dipertahankan dengan Allah Subhanahu Wa Taala 5 kali dalam sehari semalam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menafsirkan sedikit tentang ayat sholat ini, walaupun nanti ini sebenarnya banyak pro kontranya. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Coba kalimatnya itu. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalimat tanha itu fi'lul madhi atau fi'lul mudhari? Fi'lul mudhari. Kalau fi'lul madhi dia berlaku kemarin. Tapi kalau fi'lul mudhari dia berlaku sekarang wa fil mustaqbal. Dan yang akan datang. Boleh jadi kita sholat, anak kita sholat hari ini macam sholat ayam, tutup montas selesai, ya kan? Apalagi sholat anak SD kan, sholat kata ayahnya, poin sholat, hilang ayam kocik selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Copek, lebih copek dari kereta api lah gitu kan. Tapi nggak apa-apa dia sholat seperti itu. Sama juga keadaan kita hari ini, kalau anak masuk ke masjid, banyak orang bertanya, Ustaz, apa hukumnya anak masuk masjid ribut? Itu sebanyak-banyaknya. Setiap kali saya buat ceramah tentang sholat itu katanya, Ustaz kita ini mau khusyuk sholat, tapi anak-anak ribut di masjid. Lebih baik dia ribut di masjid daripada ribut di luar dia. Ribut di luar dia, ambilnya hondanya, mamamnya, awak lu terganggu gitu kan. Itu. Terucap dalam rumah, oh Pak Jaiko, innalillah jala itile gitu kan. Nah, jangan. Enggak apa-apa dia sholat terpaksa, enggak apa-apa dia sholat tidak khusyuk hari ini, tapi tanha anil fahsya'i wal munkar itu berproses. Dia sholat hari ini, boleh jadi baiknya besok. Dia sholat minggu ini, boleh jadi baiknya minggu depan. Karena apa? Tanha itu fi'lul mudhari dan itu prosesnya sekarang dan yang akan datang. Maka kuatkan irbit auladana, ikat anak kita itu dengan sholat. Jadi kalau kita orang tua masuk usia anak kita 7 tahun, udah mulai lari-lari dia masuk SD ya, apalagi SD IT Inayah gitu kan. Masuk dia SD IT Inayah nampak kepala sekolah tuh. Sobe ayahnya ikut di rumah suruh sholat. Gitu ya. Ikut di rumah suruh sholat. Supaya apa? Supaya sekolah dengan orang tua itu satu persepsi. Oke, doa yang keempat. Ini ada di dalam surah Maryam. Saya sambung aja. Wa inni hibtul mawaliya min wara'i wa kana imraati akhir fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ini dalam surah Maryam. Apa kata para nabi itu? Ya Allah, jadikan keluarga saya itu yang akan mewarisi perjuangan kenabian, tauhid kenabian, akidah kenabian. 4 doa di dalam Al-Quran mintanya adalah dikaruniai anak yang soleh, dikaruniai keturunan yang baik, dikaruniai keturunan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini mulai berdoa. Kalau kemarin sudah lupa atau tertinggal, sekarang mulai berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alna wa min zurriyatina qurrata a'yun. Gitu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti pada akhirnya kita akan merasa senang anak kita menjadi qurratu a'yun. Kenapa? Karena dia terdidik dalam kesolehan. Di usia tua kita itu dia sudah mengenal Allah. Di usia tua kita itu kita tidak disibukkan lagi dengan perkara yang dia masuk kantor polisi, yang dia ikut narkoba, yang dia ikut tawuran segala macamnya. Orang tua di usia senjanya bahagia hidupnya. Kenapa? Karena keturunannya jadi qurratu a'yun.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Maka poin selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kalimatnya seperti ini. Nanti saya terjemahkan. Mas'uliyatul abawai hiya mas'uliyatul usrah. Maka tanggung jawab orang tua itu adalah tanggung jawab kepada keluarganya. Makanya dalam surah At-Tahrim itu kan jelas itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang mesti kita jamin hari ini adalah baik itu keluarga kita. Sebelum kita berdakwah kemana-mana nih, ngajak orang kebaikan segala macam, yang kita jamin kebaikan adalah istri kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita. Itu mesti ada jaminan dia di dalam kebaikan. Kalau sudah berikhtiar, qadarullah tidak baik-baik juga, maka kita nufawwidul umur ilallah, kita serahkan umurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingin menyampaikan kalimatnya ini. Saya bacakan kalimatnya biar tidak salah nanti. Karena bapak itu ayah, ibu, suami, istri yang bertanggung jawab terhadap nikmat tadi, nikmat anak tadi, terhadap anak tadi, maka dia seperti ini. Ar-ri'ayatu laisa min jawanibil maddiyah faqat, walakin kadzalikal jawanibul ma'nawiyah. Dan orang tua itu tidak kerjanya saja itu ngasih minum anak. Ini saya buka aqua nih karena haus juga betul. Tapi buat contoh lu kecil. Sekalian. Ini bukan kerja orang tua bukakan aqua ini. Anda boleh merek tadi ya. Bukakan air minum ini karena live nanti dapat apa? Iklan. Bukakan air minum itu, kemudian dikasih minum anak kita itu, kemudian dimasakkan nasi itu, kasih kepada anak kita itu, kasih pakaian kepada anak kita itu, kasih segala fasilitas kepada anak itu. Bukan itu saja tanggung jawab orang tua, tapi apa? Wa kadzalika ma'nawiyah. Tetapi bagaimana dia kenal dengan Allah, bagaimana dia kenal dengan Nabi, bagaimana dia dekat dengan Quran. Maka hari ini aneh kalau ada orang tua tidak mau anaknya jadi hafiz Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini orientasi yang harus kita bangun. Tujuan yang harus kita bangun. Tujuannya adalah anak itu juga mesti disusupi dengan maknawiyah. Dari mana maknawiyah itu? Keagamaan, nilai, keikhlasan, tauhid, akidah. Dari mana kita tanamkan? Mesti dari keluarga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah nggak dengar cerita seperti ini? Turki itu dulu dia dikuasai oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Kemudian turun di zaman Kemal Atatürk. Semuanya dihapuskan. Semua turos itu kitab berbahasa Arab itu dihilangkan dari Turki, diganti dengan bahasa Turki. Kalau bahasa Turki itu Urdu saja. Apa ya? Bahasa Turki diganti dengan bahasa Turki. Azan pun hayya 'alas shalah itu di zaman itu enggak boleh pakai bahasa Turki. Kalau bahasa awak macam mana tuh? Macam mana bunyinya tuh? Mau sembahyang gitu kan? Ya kita terjemahkan kayak kita kan gitu dia. Kalau orang Melayu, kalau orang Jawa macam mana? Lah orang Jawa sih kok. Apa Pak? Kalau orang Minang macam mana? Balai sembayang gitu kan. Nah itu Turki itu pernah pada zamannya itu bunyi azannya saja itu diganti dengan bahasa Turki. Bayangkan itu dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah itu pakai bahasa Turki, terjemahan pakai bebas. Saya nggak terpikir macam mana kalau bahasa Mandailing itu kan. Bahasa Tanggun lah. Iya, apalagi bahasa Tanggun kan. Oh, gawat gitu. Nggak terbayangkan saya gimana kalau bahasa Mandailing, bahasa Batak lagi gitu kan. Itu pernah terjadi di Turki. Tapi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ceritakan itu? Tapi pada akhirnya pertama kali dibolehkan azan di Turki dengan bahasa Arab. Semua orang Turki yang merasa rindu dengan azan itu menangis itu. Menangis semuanya. Ketika dengar Allahu Akbar, puluhan tahun gak pernah dengar, kemudian dengar. Semua orang merasakan rindu, menangis segala macam. Tetapi ada sebuah pertanyaan. Azan insyaallah. Masih sambung leh?
Tandulah kita. Alah hasil tandulnya. Gimana Pak Jul? Tambah sedikit. Oh, sedikit. Selesaikan dulu ya. Itu gantung apa dia? Gantung dia. Lanjut. Kemudian orang bertanya, berpuluh tahun itu azannya pakai bahasa Turki, tiba-tiba kembali ke bahasa Arab. Apa rahasianya? Kemudian mereka mengatakan rahasianya adalah oke, ma'ahid pondok-pondok boleh jadi dibubarkan. Yayasan gampang dibubarkan oleh negara. Semuanya gampang dibubarkan. Tapi satu yang tidak bisa dibubarkan adalah tarbiyatul aulad fil usratil muslimah. Pendidikan anak di keluarga itu nggak bisa dibubarkan orang selama anak masih bersama orang tuanya. Bicara dia di dalam rumah itu, dia didik anaknya, datang pemerintah, ngapa kalian laido minum kopi ini? Siapa bisa melarang? Dia ajar anaknya itu kalimat Allah, 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 Allah. Datang tentara itu, kenapa kalian di situ? Belajar Islam? Enggak, minum kopi, minum syai, minum teh. Siapa yang bisa melarang? Enggak bisa. Maka tarbiyatul aulad adalah solusi utama dan solusi paling akhir untuk memperbaiki generasi ini. Maka para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin closing dulu. Closing dengan sebuah kalimat seperti ini. Tapi closingnya 5 menit, no apa dong kan? Ini apa dong? Manil ladzinu rabbi. Siapa yang kita didik hari ini? Yang kita didik siapa? Jelas dulu. Yang kita didik hari ini adalah manusia. Maka ahdabnya ada di dalam surah Al-Asr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Apa kalimat ini yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan, yang kita didik hari ini manusia. Maka ukuran kesuksesan manusia ada dalam surah Al-Asr. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman dia, beramal soleh dia. Maka itu adalah puncak dari keberhasilan sebuah pendidikan. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Kalau ada manhaj, metode, kemudian ada sekolahnya, ada kitabnya luar biasa, tapi kalau tidak ada guru yang bisa menghidupkan semua itu, maka nggak ada gunanya juga. Maka mesti kita kembalikan ahdab tarbiyah kita, pendidikan kita kepada anak kita hari ini adalah menjamin dia beriman kepada Allah dan menjamin dia bisa beramal soleh. Maka sepanjang manapun dia perkuliahan, sepanjang manapun dia persekolahan, maka tujuan itu adalah dia beriman kepada Allah, kemudian dia bisa beramal soleh. Maka para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa mengukur dia itu soleh? Yang pertama, yuraqibullah, dia merasa disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'riful halal wal haram, tahu dia halal dan yang haram. Wa yarjud darul akhirah, orientasinya orientasi akhirat. Maka hari ini kalau kurikulum di rumah kita masih melenceng dari ini, perbaiki kurikulum kita mendidik anak. Yang pertama, kenalkan dengan Allah, rasakan kepada dia bahwasanya Allah menyertainya. Kemudian yang ketiga, mesti dia tahu jalan hidupnya, ada yang halal, ada yang haram. Maka ketika kita sudah sampai pada ahdab ini, insya Allah generasi kita akan ada jaminan menjadi generasi yang baik. Pernyataan terakhirnya adalah, kalau baik generasi itu, baik anak kita itu, soleh dia, maka jaminan untuk ayahnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan saya yang di akhir itu saya ingin balikan. Mau kita nanti di akhirat itu anak kita masuk ke surga, orang tuanya belum, karena masih banyak sangkut pautnya. Utang ulun selesai, segala macam ulun selesai gitu kan. Masih banyak sangkut pautnya. Tapi ketika anaknya masuk surga, dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi ma dhuqtu hadhihi ni'am illa bi abi." Ya Allah, saya nggak mungkin masuk surga ini kecuali karena ayah saya. Dia ngajari saya sholat, ngajari saya Quran, mengenalkan saya kepada Nabi, membawa saya ke masjid. Apa kata Allah? Izhab ilan nar wabhas abaka summa udkhulil jannah. Cari di neraka itu ayah kamu, masukkan ke surga. Allah Akbar. Allah Akbar.
semangat. Lover. Nah, itu harus semangat. Mak jangan ngantuk ya kan. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya kita runtun ini modulnya, nanti bisa, ini bahasa Arab nanti diterjemahkan ya Pak Jul. Diterjemahkan, insya Allah bisa jadi modul kajian kita dalam bulan-bulanan ke depan. Saya tutup, kalau ada kesalahan kehilapan saya mohon maaf. Kalau terlalu semangat mohon maaf juga gitu kan. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.